Kali ini saya mau sharing tentang seorang Muhammad Zohri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ricky Hartono TV. Kembali bersama saya Ricky Hartono Putra. Jadi kali ini kita bahas tentang yang lagi tenar, yang lagi booming, yang lagi menghebohkan dan mengharumkan nama bangsa kita Indonesia, yaitu lalu Muhammad Zohri. Tepuk tangan untuk Muhammad Zohri yang bisa menjuarai sprint 100 meter, bukan tingkat Indonesia, tingkat nasional, ini tingkat internasional. Luar biasa sekali apresiasi dan prestasi yang beliau ukir dan mengharumkan sekali nama Indonesia. Yang pertama, jangan lupa subscribe channel kami supaya bisa membawa manfaat lebih untuk teman-teman semua, untuk kalian semua. Jadi bisa usaha untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha ataupun yang sudah memulai usaha. Jadi kita bisa bersama-sama bersinergi dan bisa kolaborasi untuk ke depan bisa menciptakan seorang pengusaha yang luar biasa ke depannya dengan pikiran-pikiran dengan hal yang positif. Saat ini saya sekarang mau sharing atau berbagi pengalaman menurut saya pribadi, khususnya tentang seorang Muhammad Zohri yang saat ini lagi viral dan itu berasal dari Lombok. Menurut saya ada 5 hal yang bisa kita ambil dari seorang lalu Muhammad Zohri. Yang pertama adalah beliau adalah seorang yang yakin, percaya, dari desa, dari kampung bisa sekarang menjuarai tingkat dunia, bukan tingkat Indonesia, bukan tingkat Asia, tapi dunia. Pasti beliau punya cita-cita atau mimpi sampai ke sana. Dan beliau yakini bahwa mimpinya akan terwujud. Nah, saya bilang bukan profesi pelari, bukan profesi atlet yang harus berani bermimpi, percaya, yakin akan mimpinya akan terwujud, tapi semua profesi, termasuk pengusaha, profesional, terus habis yang kerja apapun, harus kita punya mimpi, harus kita berani yakini bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke? Yang kedua adalah kalian semua udah pasti melihat video yang viral apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang Muhammad Zohri ketika ia memenangi juara dunia lari 100 meter. Yang beliau lakukan pertama kali adalah bersujud syukur. Jadi yang saya bahas sekarang yang kedua, ketika kita bersyukur maka kita akan ditambah lagi. Allah akan bisa kasih lebih. Kenapa saya bilang gitu? Ketika kita bersyukur, Allah bakal meningkatkan level rezeki kita. Dari yang pertama mungkin kita berpenghasilan 100.000, kita bersyukur, kita mensyukuri itu akan bertambah menjadi 200.000. Begitu juga meningkat. Tapi sebaliknya, ketika kita berpikir, oh kenapa Allah tuh kenapa jahat sama saya? Kenapa saya dikasih rezeki cuma 100.000 hari ini? Kenapa orang lain bisa dikasih jutaan bahkan miliaran rezeki per hari? Kita dalam diri kita merasa iri, dengki, maka kita selalu mengeluh kepada Allah, kepada diri kita sendiri. Saya yakin 100% kita tidak bakal maju. Kita tidak akan bakal bisa menaik level. Karena apa? Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi ingat, setiap hari kita harus bersyukur. Apapun dalam hidup kita, apapun yang dalam hidup kita sehari-hari yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri. Insya Allah besok atau kemudian hari kita pasti akan dapat yang lebih baik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Muhammad Zohri adalah seorang pejuang yang tidak kenal lelah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat dari video-videonya, dia bisa menjuarai tingkat dunia, juara 100 meter lari sprint. Beliau tidak langsung
bisa naik ke level tersebut, tapi beliau melalui berbagai macam proses. Kenapa saya bilang berbagai macam proses? Beliau udah menjuarai di Indonesia, di lokal, nasional, bahkan internasional. Jadi itu adalah ada kapasitas, ya kan, ada tingkatan-tingkatan yang beliau lalui. Tapi apa? Beliau tidak pernah kenal lelah. Kenapa saya bilang itu? Beliau tetap berjuang, berlatih. Dari step ke step beliau tetap sabar, tetap jadi optimis bahwa satu, tidak ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Jadi beliau bisa juara dunia karena beliau kerja keras, berlatih sungguh-sungguh untuk bisa memenangi juara dunia. Ingat, apapun pekerjaan kita, jangan mengenal lelah. Karena sesungguhnya tidak ada sebuah proses yang mengkhianati hasilnya kelak. Jadi saat ini marilah kita berproses, apapun tujuan akhir kita, apapun mimpi kita, mulailah melangkah saat ini. Atau mimpi kalian, mimpimu terwujud dari orang lain. Setuju? Yang keempat adalah fokus. Kenapa saya bilang fokus? Saya adalah seorang pengusaha. Saya udah mengalami banyak hal tentang namanya fokus. Dulu saya mungkin hampir semua lini bisnis saya pernah jajaki, tapi saya kembali lagi sekarang ke marwah saya. Jadi fokus bisnis awal saya itu handphone dan properti. Jadi sekarang saya fokus ke handphone. Kenapa saya bilang gitu? Ketika kita fokus seperti Muhammad Zuhri, dia fokus sebagai pelari tingkat 100 meter sprint. Bukan yang mungkin, kalau yang tingkat lari ada banyak sekali, ada yang mungkin maraton 42 km dan lain-lain, tapi beliau fokus ke sprint 100 meter. Kenapa saya bilang itu? Mungkin kalau lari 42 km bukan yang dilatih bukan kecepatan, tapi stamina. Tapi kalau di bidang lari 100 meter, yang kita pentingin adalah sprint. Bagaimana kecepatan kita untuk melaju, untuk menyampai garis finish duluan. Itu makanya saya bilang mungkin dia tidak, dan Muhammad Zuhri fokus pada lari, bukan ke berenang atau ke cabang lainnya. Makanya dia bisa expert, jadi bisa profesional di bidangnya sendiri, dan dia buktikan bahwa dia bisa menjuarai juara dunia nomor 1. Yang kelima adalah, yang terakhir saya mau kutip adalah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, yang semua orang pasti pernah melalui ini. Jadi ketika kita di bawah, kayak misalnya Muhammad Zuhri, kita bawah, mungkin kurangnya support dari sekelilingnya, pemerintah, bahkan orang-orang terdekatnya tidak mensupport beliau. Karena apa? Beliau belum membuktikan bahwa beliau bisa, tapi dia sudah melalui proses dan lain-lain. Bahkan ada cerita yang dari Instagram, bahwa seorang Muhammad Zuhri cuma dihadiahi sabun dan odol. Betapa mirisnya saya mendengar berita itu. Tapi memang itulah kenyataan hidup di dunia. Kenapa saya bilang? Ketika kita di bawah, ketika kita belum membuktikan siapa kita, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menengok atau melihat kita. Tetapi coba sekarang semua mata tertuju pada satu orang, yaitu Muhammad Zuhri, yang bisa memenangkan Indonesia di tingkat dunia. Kenapa saya bilang gitu? Jadi apapun sekarang kita hidup di posisi apapun, kita di profesi apapun, di dunia itu dilihat satu. Misalnya contoh kita seorang yang jabatan, mungkin yang seorang profesional, pasti kita dilihat jabatan. Kita dihargai apa? Ketika kita menjabat sebagai direktur atau manajer sekelas itu. Ketika kita di bawah jadi OB, siapa yang mau lihat kita? Siapa yang mau mendengar kita? Tidak ada. Begitu juga usaha. Ketika kita di bawah, semua kita diperolokkan. Dulu saya pas masih usaha, masih jual online shop, semua teman-teman saya, ngapain kamu bisnis, kan udah ada orang tua. Tapi sekarang saya buktikan bahwa saya bisa sukses karena olokan-olokan teman saya itu saya balik jadi motivasi buat saya agar saya bisa lebih, agar saya sekarang alhamdulillah
ketika kita udah sukses, ketika semua orang pasti mendekat kepada kita, semua orang pasti mengenal kita dan sebagainya. Sebegitu juga kayak semua profesi, artis pun gitu. Artis sebelum jadi artis, siapa yang mau mengenal dia, siapa yang mau minta foto sama dia. Tapi ketika udah jadi artis, siapa yang tidak mau dekat dengan artis tuh. Jadi apapun profesi kita, apapun jabatan kita di dunia ini, ketika kita punya jabatan, ketika punya materi yang lebih, ketika kita punya prestasi yang lebih, disitulah baru semua mata tertuju ke kita. Jadi buat teman-teman yang lagi usaha, walaupun mulai dari nol, tetaplah dari 1 sampai 5. Yang saya bilang tadi, yang pertama adalah percaya, yakin, dan berani bermimpi bahwa semua akhir dari semua perjuangan kalian adalah hal yang pasti bisa. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kita harus yakin, percaya. Kalau kita tidak percaya mimpi kita, bagaimana Allah mau mewujudkan mimpi kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberi lebih. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan tiap hari, apa yang kita dapatkan tiap hari, kita harus bersyukur. Apapun itu pasti rencana Allah yang terbaik buat hambanya yang terbaik itu. Jadi yang ketiga adalah kita berjuang tanpa mengenal lelah. Jadi tidak ada sebuah hasil yang mengkhianati prosesnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus berjuang sungguh-sungguh. Apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian hajarkan, apa yang kalian mimpikan, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah semua akan terwujud. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menerima hasil yang terbaik. Oke. Yang keempat adalah fokus. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi, jadi apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, kita harus tetap fokus. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau kita fokus, insya Allah kita akan mencapai tujuan tuh lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Karena apa? Karena kita lurus ke depan, bukan ke kiri, ke kanan ada hambatan dan lain-lain. Kita fokus ke depan. Jadi apapun profesi kalian, tekuni sungguh-sungguh dan fokus pada cita-cita kalian. Yang kelima terakhir adalah mari kita buktikan bersama bahwa kita bisa. Jadi hidup di dunia itu ketika kita punya jabatan, ketika kita udah di atas, ketika kita udah punya materi lebih, ketika kita bisa berbagi lebih, ketika kita bukan materi bisa berbagi lebih, bisa mengabdikan diri kita untuk banyak orang, di sanalah kita dilihat. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kalau kita bukan punya jabatan apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa, yakinlah tidak akan ada satu orang pun yang bisa membanggakan kita. Jadi hidup kalian adalah di tangan kalian sendiri. Jangan mau diremehkan oleh orang lain, dan jangan iri atas kesuksesan orang lain. Belajarlah dari nol, belajarlah dari bawah, dan mulailah berproses saat ini juga. Karena belum tentu mimpi kalian bisa kalian mewujudkan oleh diri kalian sendiri. Mungkin orang lain bisa mewujudkan lebih dahulu. Jadi menurut saya, jangankan 5 yang dari saya, insya Allah hidup kalian akan bisa seperti Muhammad Zuhri, bisa mencapai titik puncak. Semangat berjuang. Salam entrepreneur dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar bisa menebar manfaat lebih banyak lagi dan bisa inspirasi semua orang yang positif agar setiap hari kalian bisa semangat untuk hidup di dunia. Sangat semangat.